Assalamualaikum sahabat minimalis yang baik hati. Sudah melakukan aktivitas reproduksi hari ini? Oke, sebelumnya saya mohon maaf banget karena sudah lama sekali tidak pernah upload video baru. Tahu-tahu subscriber sudah ribuan dan sepertinya harus fokus nge-YouTube aja ini. Dan di video kali ini saya akan membahas salah satu desain rumah minimalis berukuran 9 kali 8 meter dengan 2 kamar tidur yang pastinya sayang banget untuk kamu lewatkan. Makanya jangan di skip-skip videonya dan tonton sampai habis supaya retensi video saya bagus di mata YouTube. Nah, tanpa banyak abab di awal video langsung aja kita simak penjelasannya. Tapi sebelum lanjut mohon untuk klik subscribe buat yang belum, like juga video ini agar channel ini bisa terus berkembang sehingga menjadi keberkahan bagi saya dan keluarga tentunya. Oke, desain rumah kali ini jelas bernuansa minimalis. Lebar rumah ini adalah 9 meter, sementara ke belakang panjangnya 8 meter. Dengan plus emperan jadinya 11 meter. Rumah ini sendiri berdiri di atas lahan 9 kali 20 meter. Bagian rumah belakang dipentokkan sampai ke batas tanah supaya bagian depannya bisa lebih luas, sehingga nggak bakalan bikin kamu nyerobot jalan umum kalau suatu hari nanti ngadain hajatan. Atap rumah ini pakai model pelana yang terbukti lebih hemat bahan, dengan variasi naik turun menyesuaikan permainan maju mundur tampak depan rumah. Adapun karena sisi kanan dan kiri rumah sudah mentok ke atas, maka di bagian tersebut atap rumah ini juga nggak dilengkapi dengan gimbal. Nah, jadi halaman depan ini secara total panjangnya sampai ke rumah adalah sekitar 9 meter. Jadi cukup nyaman banget kalau untuk parkir mobil, kalau punya mobil, atau untuk main badminton di sore hari. Lanjut ke bagian tampak depan atau muka rumah. Di sini kita punya 2 akses pintu masuk, di mana pintu utama ke ruang tamu, sementara pintu sebelah kiri ini bukan menuju ruang tamu. Ya iyalah. Terasnya cukup lebar yaitu 4 meter, dilengkapi dengan 2 tiang penyangga, yang secara filosofis bermakna bahwa rumah tangga yang harmonis dibangun dari 2 orang yang punya tujuan yang sama dan keduanya harus bisa saling menguatkan. Berikutnya ada sisi lain di bagian depan ini yang lebarnya 3 meter. Dilengkapi dengan hiasan dinding keramik untuk meminimalkan rambatan panas yang berlebih pada dinding kamar depan ini. For your information, jangan pernah pakai batu alam untuk hiasan dinding rumah bagian depan semacam ini. Saya yang udah nyoba ngerasa benar-benar menyesal karena ternyata bukannya menghambat panas, batu alam justru yang langsung berhadapan dengan sinar matahari sore utamanya justru bikin panas merambat dengan sangat cepat, kuat dan tahan lama. Jadi camkan itu. Selanjutnya jendela dilengkapi dengan ban kotak berwarna merah yang kontras sekali dengan warna lainnya di rumah ini. Sementara vegetasi yang ada di depannya ini kita pakai lidah mertua supaya udara yang masuk ke rumah ini terlebih dahulu bisa disaring racunnya oleh tanaman tersebut, yang konon katanya bisa menyaring racun di udara. Kemudian lanjut ke sisi kiri ada akses masuk yang mundur 1,5 meter. Lebar sisi ini sendiri adalah 2 meter. Dilengkapi dengan dakshor berprofil di bagian atasnya sama seperti pada teras. Oke, itu tadi penjelasan tampak depan. Tampak depan ini penting karena itu yang bakal dilihat oleh orang pertama kali saat menilai rumah kita. Tapi lebih penting lagi bagian dalamnya, terutama tata letak ruang rumah, supaya utilitas setiap ruangan dari sebuah rumah bisa optimal. Nah, langsung aja kita bahas tata letak dan ukuran ruangan yang ada di rumah ini. Teras berukuran 4 kali 1,8 meter, jadi cukup lebar lah. Yang jelas rumah burung hantu aja punya teras kan, masa kita enggak? Berikutnya ruang tamu, ukurannya 4 kali 3,5 meter, tergolong cukup luas, jadi nggak akan bingung untuk menempatkan sofa masa kini yang kadang-kali ukurannya gede-gede. Jadi lebih fleksibel deh pokoknya dalam penataan furniture nantinya.
Oh iya, di ruang tamu ini ada bagian pojok ruangan yang menonjol ini ya. Ini sebetulnya hanya untuk mengoptimalkan tata letak ruang, yang mana kadangkali pojokan kayak gini cuma diisi oleh meja hias yang minim fungsi. Nanti deh kita akan bahas lagi. Berikutnya ada ruang keluarga yang digabung dengan ruang kerja. Luas keseluruhannya adalah 24 meter persegi. Tiap sisinya beda-beda ya, jadi langsung aja luasnya. Ruangan ini dilengkapi dengan set TV, sofa, dan meja kerja yang tentu bersebelahan dengan akses pintu masuk dari depan tadi. Sela-sela ini bisa dimanfaatkan untuk meletakkan motor supaya motor Anda nantinya nggak perlu ditaruh di ruang tamu. Berikutnya ada kamar depan berukuran 3 kali 3 meter dengan single bed dan segala kelengkapan lainnya. Ini tentu untuk kamar anak ya. Jendela 2 pintu supaya sirkulasi udara lebih baik dan nyaman untuk anak Anda. Bergeser ke kamar utama berukuran 4 kali 3,5 meter. Ini dilengkapi dengan WC untuk kamar yang cukup representatif lah ya. Nah, jadi WC-nya ini agak menonjol gini adalah untuk memanfaatkan pojok ruangan yang sering kurang begitu termanfaatkan di ruang tamu. Total untuk WC ini ukurannya sekitar 2 meter persegian. Untuk kamar utamanya sendiri ya sudah cukup lebar lah ya. Bisa menempatkan berbagai furniture yang kita bisa mengaturnya secara lebih leluasa. Di mana jendelanya juga dibuat 2 daun yang mengarah langsung ke belakang. Dan terakhir ke bagian belakang rumah. Di sini kita menemukan musola, taman belakang, dapur, dan juga WC luar. Lebarnya keseluruhan sama dengan lebar rumah, sementara panjangnya adalah sekitar 3 meter. Nah, WC satunya lagi ini kita letakkan dekat dengan dapur dan punya pintu masuk dari luar, tujuannya supaya lebih tertutup. Selain itu juga supaya anduk bisa langsung dijemur setelah mandi nanti. Bisa saja pintu masuknya diatur dari dalam ya, alias langsung dari ruang kerja. Cuma rasa-rasanya kok menurutku kayak kurang pantas. Di samping WC ini ada tempat cuci, jadi pas mau mandi bisa langsung dicemplungin baju kotornya ke mesin ini. Jadi lebih efisien ya. Lalu ada dapur yang langsung menyatu di sini, ukurannya 3 kali 3,5 meter. Dapur bisa saja dipindahkan untuk menempati lokasi di ruang kerja tadi supaya lebih mudah aksesnya dari pintu depan. Cuma kalau memang mau gitu berarti Anda butuh exhaust fan supaya bau dapur tidak mencemari ruang keluarga dan keseluruhan bagian dalam rumah. Lalu ada taman kecil-kecilan yang terbuka yang sekaligus juga menjadi tempat jemur. Ini bisa dilengkapi dengan atap buka tutup supaya bisa lebih menyesuaikan kondisi cuaca. Kemudian terakhir ada musola yang cukup lebar berukuran 3 kali 2,5 meter. Musolanya terbuka dan ada di luar supaya dekat dengan tempat wudhu untuk mencegah air wudhu kecer-kecer di dalam rumah. Musola ini sebenarnya relatif gak penting ya, yang penting itu sholat. Percuma ada musola kalau nggak dipakai buat sholat, ya kan? Nah, mungkin segitu dulu pembahasan tentang desain rumah minimalis berukuran 9 kali 8 meter ini. Untuk biaya estimasi kira-kira sekitar 300 jutaan sampai 350 juta tergantung dari bahan yang digunakan dan detail-detail lainnya yang membutuhkan perhitungan lebih lanjut. Untuk dana silahkan unduh di deskripsi dan jangan lupa untuk subscribe supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat video-video baru ke depannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.